Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Anggraini Kartika Devi MPD serta teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Afrida dengan NIM 22242100075 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi idiolek. Tapi sebelum kita memasuki materi idiolek, kita harus paham betul apa itu bahasa. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Lalu pengertian bahasa yang kedua, ini bahasa merupakan percakapan atau perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, dan sopan santun. Idiolek ini merupakan ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang yang bisa saja berbeda dengan orang lain, dan ini akan menjadi ciri khas orang tersebut. Idiolek memiliki latar belakang penutur. Idiolek juga merupakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Variasi ini berkenaan dengan warna suara, tingkah laku, pilihan kata, susunan kalimat, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Idiolek ini termasuk ke dalam ragam bahasa segi penutur. Ragam bahasa ini merupakan bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pembicara yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, menurut orang yang dibicarakan, dan lain sebagainya. Idiolek ini juga merupakan ragam bahasa yang sangat unik sekali yang dimiliki oleh setiap individunya. Hal ini diwujudkan pada pola pilihan kosakata atau idiom serta tata bahasa atau pelafalan yang dimiliki oleh setiap perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap individu ini memiliki idiolek atau ciri khas atau sifat yang berbeda dengan orang lain atau yang tidak dimiliki oleh orang lain. Perbedaan sifat ini didasari oleh faktor fisik dan faktor psikis. Pada faktor fisik ini didasari oleh bentuk alat-alat pembicara, sedangkan pada faktor psikis ini didasari oleh perbedaan watak, temperamental, intelektual, dan lain sebagainya. Adapun pencirian dari idiolek yang pertama yaitu ada warna suara. Warna suara merupakan hal yang paling dominan dalam pencirian variasi bahasa perorangan. Karena dengan melalui warna suara yang berbeda, seseorang dapat mengenal orang lain hanya dengan mendengar suaranya, tanpa harus melihat orang tersebut. Contohnya, jika mempunyai teman akrab hanya dengan mendengar suaranya saja, tanpa melihat kita dapat mengenalnya. Lalu, ciri idiolek yang kedua yaitu ada pilihan kata. Seseorang dapat mengenalnya melalui pilihan kata pada saat berkomunikasi dengan orang lain maupun dalam karya tulisnya. Contohnya, ketika Syahrini berinteraksi dengan orang lain untuk menyampaikan informasi atau gagasannya, seseorang dapat mengenali diksi jargonnya tanpa harus melihat langsung. Lalu, ciri yang ketiga yaitu ada gaya bahasa. Seseorang yang memiliki gaya bahasa tersendiri pada saat berinteraksi dengan orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasannya, baik secara tulis maupun lisan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca. Contohnya seperti jika sering membaca karya Taufik Ismail dan W.S. Rendra atau sastrawan lainnya, seseorang bisa mengenali tokoh-tokoh sastrawan tersebut hanya dengan membaca karya-karyanya. Kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya saja, tetapi ini juga disebabkan karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan ini sangat beragam. Sekian penjelasan mengenai materi idiolek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.